Bapak Ibu peserta diseminasi, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang di acara diseminasi hasil analisis di Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya diskusi pada ruang 3 dengan lingkup kerjasama perdagangan internasional, baik itu di fora bilateral, regional, dan multilateral, serta isu perdagangan biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada diseminasi ini akan dipaparkan hasil analisis yang akan disampaikan oleh 5 presenter, di mana mereka adalah para analis yang terlibat dalam penyusunan analisis ini. Presentasi akan dibagi dalam 2 tahap, ini sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya. Pada tahap pertama ada 3 presentasi analisis, yaitu yang pertama adalah analisis kelayakan kerjasama Indonesia United Arab Emirates UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA. Analisis ini akan dipresentasikan oleh Saudari Widyasari Nisa Atmojo, seorang analisis perdagangan dari Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Kemudian presentasi kedua yaitu analisis kelayakan kerjasama Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement PTA. Ini akan dipresentasikan oleh Saudari Suci Pariani Utami Saryanto, seorang analisis perdagangan dari Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Kemudian untuk presentasi ketiga, pada analisis dampak kebijakan non-tarif ASEAN terhadap ekspor Indonesia. Nah, pada presentasi ini akan dipaparkan oleh Saudara Mario Herman Fazari, seorang analis perdagangan dari Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Nah, kemudian pada tahap kedua nanti akan kita lanjutkan dengan presentasi analisis peningkatan akses pasar produk Indonesia dalam rangka aksesi Sudan ke WTO. Presentasi ini oleh Saudara Kerup Henpra Gokniel, seorang analis perdagangan dari Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Kemudian pada tahap kedua nanti terakhir presentasi analisis biaya manfaat pada persetujuan IKAD CEPA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement di bidang jasa. Analisis ini akan dipaparkan oleh Saudari Zain Marisi Rapmeriah, seorang analis perdagangan dari Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada 5 presentasi nanti dibagi dalam 2 tahap. Setiap tahap nanti akan ada diskusi dan tanya jawab selama 30 menit. Nanti saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian masing-masing presenter akan menyampaikan presentasinya selama 10 menit. Nanti kalau sudah mendekati waktunya nanti akan saya informasikan. Tetapi kami mengharapkan Bapak Ibu yang melakukan presentasi dapat mengatur waktunya masing-masing, setiap presenter 10 menit. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke setiap presenter. Pada tahap pertama kami undang segera berturut-turut nanti presenter 1 sampai 3. Yaitu Saudari Widyasari Nisa Atmojo pertama, kemudian Saudari Suci Pariani Utami Saryanto, selanjutnya Saudara Mario Herman Fazari. Kami persilakan segera. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi yang terhormat Bapak Iskandar, Kepala Puska KPI, dan Bapak Ibu peserta sekalian. Perkenalkan, nama saya Widyasari Nisa Atmojo, saya analis perdagangan di Puska KPI. Pada kesempatan ini,
Perkenankan saya untuk menyampaikan analisis yang telah kami susun tahun lalu dengan tajuk Analisis Kelayakan Kerjasama Indonesia UAE SEPA. Next slide. Analisis ini bertujuan untuk memberikan daftar indikatif permintaan dan penawaran Indonesia dalam perundingan serta untuk mengestimasi dampak atas skenario tersebut. Poin yang akan disampaikan meliputi latar belakang, metodologi, hasil analisis, dan juga kesimpulan dan rekomendasi. Next slide. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya meningkatkan ekspor, Indonesia terus mengupayakan pembukaan akses pasar baru, khususnya pasar-pasar negara non-tradisional. Sejak 4 tahun lalu, Indonesia telah melakukan pendekatan melalui usulan JFS kepada GCC. GCC ini merupakan salah satu mitra dagang potensial bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Sayangnya usulan tersebut belum mendapatkan respon yang positif dari pihak GCC. Kemudian pada pertemuan Bapak Mendak dan Minister of State for Foreign Trade UAE, Indonesia dan UAE menyepakati untuk melakukan perundingan dalam kerangka SEPA, dan rencana perundingan ini juga telah disetujui oleh Bapak Presiden di bulan April lalu. Next slide. Nah, mengapa kemudian kita perlu membidik pasar UAE? Apa pentingnya bagi kita? Secara ekonomi makro, Indonesia dan UAE ini memiliki disparitas yang cukup besar. Kisaran PDB Indonesia di tahun 2020 itu sekitar 1 triliun dolar. Angka ini sekitar 3 kali lipat dari PDB UAE. Namun dengan jumlah populasinya yang jauh lebih kecil, terlihat pada grafik di layar, maka PDB per kapita UAE ini mencapai 9 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Nah, hal ini menjadikan UAE sebagai pasar potensial dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, total perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab mengalami penurunan sebesar 0,16% per tahun selama 5 tahun terakhir. Neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab ini mengalami defisit sejak tahun 2017. Defisit kita ini dipicu oleh migas, sedangkan kalau kita lihat untuk non-migas kita masih surplus sekitar 690 juta dolar di 2020. Selanjutnya, dari sisi ekspor, 5 besar produk Indonesia di pasar UAE seperti yang tampil di layar ini memiliki pangsa hampir sebesar 40%, dan total ekspor kita ke UAE mengalami penurunan sekitar 6% per tahun selama 5 tahun terakhir. Barang yang kita ekspor ke sana ini lebih didominasi oleh sektor manufaktur. Nah, jika kita tinjau dari segi impor, 5 produk impor utama di UAE ini memiliki pangsa mencapai 87%. Total impor kita dari UAE mengalami peningkatan sebesar 5,5% per tahun selama 5 tahun terakhir dan didominasi oleh barang konsumsi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita tinjau kondisi tarif MFN di kedua negara. Tarif Indonesia masih cukup tinggi jika kita bandingkan dengan tarif UAE. Distribusi terbesar tarif kita ini berada pada kisaran 0 hingga 5%. Impor Indonesia dari UAE juga didominasi pada besaran tarif tersebut. Di sisi lain, tarif MFN UAE ini sudah sangat rendah, atau lebih dari 90% berada pada besaran tarif 0 hingga 5% tersebut. Selanjutnya, Mungkin tunggu sebentar ya Bu Widya ya. Ada baik Pak. Lagu ya. Iya Pak. Kalau sudah selesai langsung saja dimulai. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian.
Baik, Silakan Bapak Bu Ibu. Widya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, dari tarif kedua negara tadi diperhitungkan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan indikatif request offer selain indeks perdagangan dan indeks daya saing. Dalam temuan kami, seperti terlihat pada tabel di layar, Indonesia telah berhasil mengekspor ke UAE untuk produk-produk yang memiliki daya saing tinggi di dunia sebesar 49% dari total ekspor kita ke sana. Namun Indonesia baru memanfaatkan sekitar 1% saja dari pasar UAE tersebut. Di sisi lain, UAE berhasil mengekspor produk yang berdaya saing tinggi di tingkat global ke Indonesia sebesar 5% dari total ekspornya. Kepentingan UAE nantinya akan terfokus dalam produk-produk tersebut, terutama yang masih memiliki tarif MFN yang tinggi. Lebih lanjut, Bapak Ibu, berdasarkan hasil perhitungan TSI UAE, Indonesia telah mengekspor produk-produk yang mengalami surplus sebesar 99% dari total ekspor. Namun kebutuhan UAE sekitar 100 miliar ini kita baru mampu memanfaatkan sekitar 1,5 miliar saja. Kemudian jika kita tinjau dari TSI Indonesia, UAE telah mengekspor sebanyak 995 pos tarif surplus. Dengan demikian, UAE akan berusaha melakukan ekspansi terhadap 995 pos tarif tadi, terutama produk-produk yang masih dikenakan tarif di atas 10%. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah mempertimbangkan beberapa indikator dalam perhitungan, kami menyampaikan indikatif request offer seperti terlihat pada tabel di layar. Indonesia nantinya dapat menyampaikan indikatif request sebanyak 4.145 pos tarif pada penurunan langsung dan seterusnya. Sedangkan untuk indikatif offer dapat disampaikan sebanyak 2.941 pos tarif untuk penurunan langsung dan seterusnya. Selanjutnya, dari indikatif request offer tersebut, kami menghitung dampak penurunan tarif dengan partial equilibrium. Dalam perhitungan skema penurunan tarif sesuai dengan indikatif request, maka ekspor Indonesia ke UAE diharapkan 10 tahun setelah entry into force akan menikmati peningkatan sebesar 844 juta dolar. Sementara dari sisi skema penurunan tarif dengan indikatif offer, maka impor Indonesia dari UAE pada 10 tahun setelah entry into force akan meningkat sebesar 307 juta US dollar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa hal yang dapat kami simpulkan dalam analisis ini. Yang pertama adalah neraca perdagangan Indonesia dengan UAE itu cenderung mengalami defisit sejak tahun 2017, dipicu oleh migas. Namun neraca perdagangan non-migas masih mengalami surplus. Yang kedua, tarif Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan tarif UAE, sehingga dalam penyusunan request dan offer, Indonesia perlu memperhatikan dampak keterbukaan terhadap industri domestik. Dan yang terakhir, perjanjian SEPA ini layak untuk dilakukan dan untuk penyampaian indikatif request offer perlu dibahas dengan masing-masing pembina sektor dan tentunya Indonesia perlu menggali produk-produk yang memiliki RCI lebih dari 1 dan juga TSI lebih dari 0 untuk dapat melakukan ekspansi produk ke UAE. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait analisis kelayakan kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih Saudari Widya atas penyampaiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa diseminasi hasil analisis ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021, sehingga seperti yang disampaikan oleh Saudari Widya ini,
sebetulnya sejalan dengan perundingan yang sedang dilakukan oleh Indonesia pada saat ini, yaitu antara Indonesia United Arab Emirates untuk CEPA. Tentu hasil ini juga sudah disampaikan sebelumnya, dan kesimpulan yang disampaikan oleh Saudari Widya tadi sebetulnya mendukung. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, selain memang seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan ini merupakan kegiatan diseminasi, kami melihat bahwa nanti hasil presentasi seperti yang disampaikan oleh Saudari Widya ini akan penting di dalam proses penyelesaian perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan United Arab. Demikian juga nanti proses yang mudah-mudahan kalau nanti disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan dapat digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Ini menurut pandangan kami. Baik, kalau begitu terima kasih Saudari Widya. Bapak Ibu sekalian silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan presentasinya dapat disiapkan dari sekarang. Namun sebelumnya saya undang Saudari Suci Variani Utami Saryanto untuk dapat melakukan presentasi selama 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Kapus dan hadirin sekalian. Pertama-tama perkenalkan, saya Suci Variani Utami Saryanto. Pada kesempatan pagi ini akan menyampaikan analisis kelayakan kerjasama Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement. Analisis ini merupakan initial analysis hanya untuk melihat bagaimana sebenarnya gambaran dampak apabila terjadi kerjasama antara kedua negara. Sekilas outline yang akan saya sampaikan. Selanjutnya. Baik, pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan EFPTA, di mana Kementerian Perdagangan ditunjuk sebagai focal point dari perundingan. Kemudian telah muncul arahan dari Mendak untuk mengawal proses perundingan tersebut. Pada tahun 2021, telah dilakukan update terhadap request offer Indonesia dalam EFPTA. Namun kemudian masuk lagi permintaan untuk melakukan analisis kelayakan EFPTA, yang mana analisis tersebut akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, baik dari segi perekonomian, Indonesia dan Fiji memang memiliki distingsi perekonomian yang cukup besar, di mana jika dilihat dari segi populasi saja itu Fiji masih berada di bawah 1 juta jiwa, sedangkan Indonesia itu sudah sebanyak 273 juta jiwa. Dari segi besaran perekonomian, GDP Fiji itu sebesar 4,3 miliar US dollar, sedangkan GDP Indonesia itu sebesar 1,05 triliun US dollar. Selanjutnya, dari segi perdagangan, total perdagangan Indonesia-Fiji pada tahun 2020 itu sebesar 21,5 juta US dollar. Total perdagangan ini memang mengalami perlambatan sebanyak 4,5% rata-rata per tahun. Namun jika dilihat dari sisi neraca, Indonesia ini surplus selama 5 tahun terakhir, di mana surplus ini disumbangsikan dari ekspor Indonesia yang memang jauh lebih besar jika dibandingkan impor Indonesia dari Fiji. Selanjutnya, berdasarkan struktur ekspor-impor, kebanyakan ekspor Indonesia ini berupa barang konsumsi dan bahan baku penolong. Sedangkan Indonesia mengimpor dari Fiji kebanyakan berupa barang konsumsi, di mana ini sudah menguasai 97% pangsa impor Indonesia dari Fiji. Bisa selanjutnya. Dari ekspor tersebut, 5 produk yang masuk ke dalam ekspor utama Indonesia dari Fiji diantaranya tembakau, sabun, washing and cleaning preparation, ada vegetable oils, ada juga cement chemicals. Ekspor ini sudah menguasai 34% dari total ekspor Indonesia ke Fiji. Dari sisi produk impor, Indonesia mengimpor di sini ada frozen swordfish, kemudian ada mineral water, ada frozen fish, ada tracksuit, dan kompresor, di mana 5 produk ini sudah menguasai 97% dari impor Indonesia dari Fiji. Selanjutnya, berikut adalah gambaran struktur tarif Indonesia-Fiji. Jika dilihat dari
gambaran ini, maka struktur tarif MFN Indonesia memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan Fiji. Namun jika dilihat distribusinya, kebanyakan impor Indonesia dari Fiji itu terkonsentrasi pada besaran tarif 0 hingga 5%. Sama pun dengan Fiji, kebanyakan impor Fiji dari Indonesia itu terkonsentrasi pada besaran pos tarif 0 hingga 5%, dan 10 hingga 20%, dan 30 hingga 32%. Sebelumnya telah disusun indikatif request offer Indonesia, di mana berdasarkan data tahun 2019, impor Fiji dari Indonesia sebanyak 44,7%-nya itu masih dikenakan tarif yang cukup tinggi. Sehingga terdapat 316 pos tarif yang bisa diajukan sebagai indikatif request Indonesia kepada Fiji dengan potensi perdagangan sebesar 12,4 juta US dollar dan juga perdagangan dari dunia yang masih sangat besar sebesar 241 juta US dollar. Dari segi offer, di sini Indonesia bisa menyampaikan offer sebanyak 101 pos tarif dengan total perdagangan sebesar 395.000 US dollar. Selanjutnya, baik, untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak dari penurunan tarif dengan liberalisasi berdasarkan request offer yang telah disusun, maka dilakukan perhitungan partial equilibrium, di mana hasil menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan impor Fiji sebesar 175,9%, sedangkan kenaikan impor Indonesia sebesar 2,26%. Fiji kemudian akan menikmati kesejahteraan sebesar 7,2 juta US dollar, sedangkan Indonesia ini kecil sebesar 0,53 ribu US dollar. Namun di sisi lain, Fiji akan kehilangan pendapatan tarifnya sebesar 6,2 juta US dollar dan Indonesia kehilangan 20,6 ribu US dollar. Selanjutnya, kami juga melakukan simulasi menggunakan GTAP, namun sumber datanya ini masih berasal dari database GTAP saja, dengan melakukan disagregasi terhadap negara-negara yang terlibat, kemudian mengeluarkan 32 sektor. Simulasi dilakukan dengan penurunan tarif atau liberalisasi perdagangan sebesar 100% pada seluruh barang dari total share GDP Fiji dari total GDP Oceania. Next. Di sini liberalisasi ternyata berdampak pada peningkatan ekspor, di mana berdasarkan database GTAP, peningkatan ekspor ini sebesar 5,2 juta US dollar pada tahun 2030. Akan juga terjadi peningkatan impor, di mana peningkatan impor ini sebesar 1,2 juta US dollar pada tahun 2030. Next. Oke, beberapa sektor yang diprediksikan akan mengalami kenaikan ekspor, diantaranya di sini ada CPO, processed food, tekstil, paper, refinery, chemical, farmasi, ada rubber plastik, kemudian ada steel, ada electronic, mechanical equipment, dan other manufacture. Sedangkan sektor-sektor yang kemungkinan akan naik impornya, di sini ada perkebunan, kemudian ada makanan olahan, ada besi baja, kemudian ada kimia, dan juga ada kendaraan. Selanjutnya, liberalisasi juga akan berdampak atau memberikan sumbangsi terhadap peningkatan total ekspor-impor Indonesia. Berdasarkan yang telah kami lakukan, liberalisasi tarif ini akan meningkatkan ekspor Indonesia sebesar 0,0004% di tahun 2030 dan akan meningkatkan total impor Indonesia sebesar 0,0008% di tahun 2030 juga. Nah, peningkatan total ekspor-impor ini memang cukup kecil. Mungkin mengingat bahwa Fiji bukan merupakan negara main trading partner Indonesia dan juga tadi ukuran ekonomi Fiji memang tidak terlalu besar. Selanjutnya, liberalisasi juga akan berdampak pada peningkatan neraca perdagangan Indonesia, yang mana pada tahun 2030 akan meningkat sebesar 3,9 juta US dollar. Liberalisasi juga akan memberikan dampak positif pada peningkatan GDP Indonesia, di mana GDP akan meningkat sebesar 0,00087% di tahun 2030. Selanjutnya,
Baik, berdasarkan paparan yang tadi sudah disampaikan, jika dilihat memang dari segi makroekonomi terjadi disparitas yang besar antara Indonesia dan Fiji. Namun dari sisi perdagangan, kita bisa melihat bahwa Indonesia ini mengalami surplus selama 5 tahun terakhir. Dari sisi ekspor dan impor, struktur ekspor-impor Indonesia ini kebanyakan mengekspor barang jadi atau barang konsumsi. Sedangkan kami juga melakukan 2 perhitungan di sini. Dari hasil analisis PE menunjukkan bahwa impor Fiji akan meningkat lebih besar dibandingkan impor Indonesia, yang artinya ekspor Indonesia akan meningkat lebih besar dibandingkan ekspor Fiji, sehingga Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar jika dibandingkan Fiji apabila dilakukan penurunan tarif dengan skema indikatif fit cost offer yang tadi sudah disusun. Dari segi liberalisasi GTAP, maka diprediksikan akan terjadi peningkatan ekspor, peningkatan impor, peningkatan raca perdagangan, dan juga bisa memberikan sumbangsi terhadap peningkatan total ekspor impor Indonesia Fiji. Juga liberalisasi akan berdampak pada peningkatan GDP sebesar 0,087% di tahun 2030. Berdasarkan initial analisis ini, maka kerjasama Indonesia-Fiji dinyatakan layak untuk dilakukan. Namun mungkin bisa dilakukan dengan mengoptimalisasi sektor-sektor yang tadi sudah di-highlight untuk dapat dimaksimalkan ekspornya. Namun demikian, tentu saja masih perlu dilakukan analisis lanjutan, di mana analisis ini tentunya harus sudah memasukkan nanti bagaimana sebenarnya modalitas yang ingin digunakan. Kemudian juga pertukaran data sudah harus dilakukan sehingga RO-nya menggunakan data real hasil pertukaran kedua negara, dan tentu saja dengan mempertimbangkan sebenarnya kepentingan apa yang ada atau concern apa saja yang ada dari masing-masing negara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Saudari Suci atas presentasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik nanti Bapak Ibu sekalian kalau kita mengikuti hasil dari analisis tersebut. Mungkin pertama adalah terlihat adanya satu profil yang positif, yaitu peningkatan perdagangan termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dari jikalau dilakukan PTA antara kedua negara. Yang kedua, menarik juga memang size of economy, sesuatu yang menjadi indikator juga bagaimana kalau kedua perjanjian ini dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian siapkan kalau ada diskusi, pertanyaan, silahkan disiapkan. Termasuk metodologinya menarik juga. Melakukan 2 pendekatan parsial maupun melakukan general full equilibrium ya, menggunakan GTAP. Ya. Baik, kita lanjutkan pada tahap pertama ini. Kami undang Saudara Mario Herman Fasari. Silakan 10 menit. Baik Pak, terima kasih Pak Kapus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Herman Fasari, saya dari Puska KPI. Pada hari ini saya akan menjelaskan untuk analisis yang telah kami lakukan tahun lalu, yaitu dampak kebijakan non-tarif ASEAN terhadap ekspor Indonesia. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu kebijakan dari analisis tersebut, lalu sekilas tentang kinerja perdagangan Indonesia dengan ASEAN, lalu mencoba menggambarkan sekilas tentang non-tarif measures yang sekarang ada sedang diimplementasi di ASEAN sendiri. Lalu metode dari analisisnya itu tersebut dan juga hasil simulasi dan kesimpulan serta rekomendasi yang kami dapatkan. Next. Jadi untuk isu kebijakan ini sendiri adalah jadi salah satu upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional itu kita melakukan perundingan-perundingan. Jadi kerjasama dan perundingan dengan mitra-mitra kita mulai dari multilateral, regional maupun bilateral. Dan salah satu mitra utama kita adalah ASEAN dan juga negara-negara mitranya lain. Nah, upaya peningkatan di ASEAN sendiri itu untuk akses pasarnya itu dilakukan dengan melakukan perundingan perdagangan yang intensif seperti A3, ATISA, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam setiap perundingan tersebut, kita selalu mementingkan adanya komitmen penurunan dari MTMs itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisa dari pemetaan kebijakan non-tarif ASEAN terhadap ekspor Indonesia yang bertujuan
itu untuk mengidentifikasi sejumlah implementasi dan pemetaan NTMs di ASEAN serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Karena kita menemukan ada beberapa produk-produk Indonesia yang potensial tetapi terdampak terhadap adanya NTMs ini, jadi kami mencoba mengkerucutkan analisis kami menjadi hanya untuk produk-produk, yaitu produk kertas rokok, farmasi, otomotif, pangan olahan, dan juga ikan olahan. Next. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja perdagangan Indonesia dengan ASEAN. Untuk data perdagangan ini saya coba update 2021 agar lebih relevan ya mungkin. Tetapi untuk data analisisnya sendiri itu tetap menggunakan data dari 2020. Nah, kita bisa lihat di tahun jadi sebenarnya neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN ini itu selalu mengalami fluktuasi. Di tahun 2018 sendiri itu kita mengalami defisit sebesar 4,06 miliar US dollar, walaupun terjadi peningkatan di sisi ekspornya, tetapi ternyata dari sisi impornya lebih tinggi peningkatannya. Nah, di tahun 2021 sendiri itu merupakan surplus perdagangan terbesar dari 5 tahun tersebut. Dalam periode tersebut ada yaitu sebesar 8,1 miliar US dollar. Itu didukung dengan kenaikan ekspor yang sangat tinggi. Nah, pada tahun 2021 itu nilai ekspor Indonesia ke ASEAN itu mencapai 48,06 miliar US dollar. Sedangkan produk-produk non migas utamanya adalah itu yang pertama paling tinggi adalah batu bara, selain bituminus itu mencapai USD 5,63 miliar. Lalu ada minyak kelapa sawit itu mencapai 3,33 miliar USD. Ketiga tembaga yang tahun sebelumnya tidak mencapai 5 besar itu sekitar USD 1,21 miliar. Lalu keempat batu bara lagi tapi jenis bituminus itu ada di USD 1,14 miliar, dan yang kelima adalah sepeda motor, yaitu ada di angka USD 1,08 miliar. Next. Nah, kita lihat sendiri penerapan non-tarif measures yang ada di ASEAN ini. Nah, Indonesia sendiri itu menerapkan NTMs yang paling banyak itu adalah jenisnya SPS dan TBT. Nah, itu mencapai angka 57,16% dari total semua produk dalam HS 6 digit itu dikenakan NTMs, SPS, dan TBT. Sementara untuk NTMs jenis export measure itu sebesar 37,12%. Dan kita bisa lihat untuk dari 6 besar negara ASEAN yang menerapkan NTMs dengan paling banyak adalah nomor 1 itu merupakan Vietnam, itu mencapai 26.900 NTMs, dan Indonesia termasuk yang salah satu yang paling tinggi ternyata di ASEAN, yaitu mencapai 21.821 NTMs. Kemudian ada Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Jadi oleh karena itu kita bisa lihat sendiri kalau Indonesia itu sebenarnya masih menerapkan NTMs dengan jumlah yang cukup tinggi. Next. Nah, dari sektor-sektor yang tadi kita udah pilih, itu sektor produk kertas rokok, farmasi, otomotif, pangan olahan, dan ikan olahan, kita mau lihat ternyata di ASEAN itu, Filipina adalah negara yang menerapkan NTMs dengan jumlah terbanyak untuk 5 sektor terpilih tersebut, itu mencapai 10.416 measures. Sedangkan Laos merupakan negara yang paling sedikit, itu mencapai hanya 4.299 measures. Nah, dari 5 sektor tersebut, NTM yang paling banyak diterapkan adalah jenisnya SPS, itu mencapai 24.392 measures, dan yang paling sedikit adalah TBT, yaitu mencapai 9.795 measures. Next. Kita lihat beberapa contoh dari NTMs yang ada di ASEAN sendiri. Itu contohnya di Filipina, itu kita melakukan importasi, jika ingin melakukan importasi kertas rokok, maka diperlukan ada inspeksi atas sampel dari produknya tersebut yang harus diinformasikan kepada National Tobacco Administration Filipina. Yang kedua, Malaysia dalam melakukan importasi ikan dan produk olahannya itu diperlukan adanya import permit yang dikeluarkan oleh Department of Fisheries dari Sabah atau inspeksi dan persetujuan dari Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Yang ketiga itu Vietnam, itu adalah importasi kendaraan bermotor, spesifiknya mobil. Jadi mereka harus dalam memproduksi atau melakukan perakitan atau melakukan manufaktur dari sebuah mobil, itu perlu mematuhi adanya National Technical Standard yang harus mematuhi standar emisi level 5 atau setara dengan standar Euro 5. Next. Nah, masuk ke analisis kita sendiri. Analisisnya ini kita melakukan dengan menggunakan model Computable General Equilibrium atau CGE.
dengan melakukan 4 simulasi. Sebenarnya 3 simulasi, tapi satu simulasi merupakan satu simulasi yang komplementer dari simulasi lainnya. Jadi yang pertama itu kita lihat dari tarif normal, itu merupakan tarif dasar penghitungan tanpa perhitungan NTMs. Jadi ini existing lah kasarnya. Yang 1-2 ini merupakan existing. Jadi tarif plus NTM, simulasi dengan perhitungan tarif dasar ditambah dengan NTM yang telah dikuantifikasikan, jadi yang berada pada real world sekarang. Nah, pada yang simulasi ketiga itu kita menggunakan tarif dan NTM turun 20%. Itu artinya penurunan tarif dan NTM 20% untuk komoditas yang kita pilih tadi, untuk 5 komoditas tadi. Yang keempat adalah trade facilitation, itu merupakan peningkatan fasilitas perdagangan di antara ASEAN sebesar 20%, yang merupakan ini sebenarnya hanya simulasi komplementer dari simulasi ketiga dari tarif plus NTM yang turun 20% itu. Nah, itu dipilih komoditas yang tadi itu karena produk dengan potensial tapi terhambat akibat adanya implementasi NTM di ASEAN. Next. Dari hasil simulasi itu kita bisa lihat dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Jadi sebenarnya 1 dan 2 itu merupakan existing ya. Jadi tidak ada pertumbuhan PDB dan juga investasi. Dan neraca perdagangan itu kita makanya hampir sama karena memang dalam kondisi yang positif. Untuk yang kedua juga sama seperti itu. Nah, di saat yang ketiga ini kita bisa lihat jika tarif dan NTM itu kita turunkan 20%, maka itu akan menghasilkan adanya pertumbuhan PDB yaitu sekitar 0,03%, dan investasi Indonesia juga akan meningkat yaitu sekitar 0,18%, serta peningkatan cukup tinggi untuk kesejahteraan Indonesia yaitu yang mencapai 291,33 juta US dollar. Walaupun kalau kita lihat di simulasi tersebut itu masih menyebabkan minus di neraca perdagangan yaitu sekitar minus 200, akan mengalami penurunan 293 juta US dollar. Oleh karena itu, dengan kita mencoba simulasi komplementer tadi dengan meningkatkan adanya trade facilitation sebesar 20%, itu yaitu yang menyebabkan akhirnya defisit neraca perdagangan itu hilang dan malah diproyeksikan akan meningkatkan neraca perdagangan menjadi US dollar 7,17 miliar US dollar. Next. Nah, kita lihat untuk hasil simulasi ini terhadap sektor-sektor yang tadi kita pilih, ya produk-produk terpilih tadi. Kita lihat pada skenario tarif normal dan tarif plus NTM itu tidak ada pertumbuhan karena shock itu tidak dilakukan shock, makanya nol semua itu untuk pertumbuhan per sektornya. Karena itu merupakan kondisi existing yang terjadi saat ini. Nah, di saat pada skenario tarif plus NTM turun 20%, itu terdapat 30 sektor yang mengalami peningkatan. Dengan peningkatan terbesar itu ditunjukkan oleh sektor other machinery dan equipment sebesar 0,6%. Sedangkan terdapat 4 sektor yang mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar ditunjukkan oleh kendaraan bermotor, mobil dan sejenisnya itu sebesar minus 1,18%. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya cuma tarif dan NTM-nya saja yang dituruni 20%, itu belum dapat menaikkan pertumbuhan per sektornya dengan signifikan. Oleh karena itu, kita lakukan adanya peningkatan dari trade facilitation tersebut sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita coba lihat, kita lakukan trade facilitation, itu terdapat 3 sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan, dan itu paling besar adanya di kendaraan bermotor. Kita bisa lihat sendiri itu sebesar 13,19%. Walaupun ada 4 sektor mengalami penurunan, tapi tidak sebesar peningkatan dari ekspor yang dihasilkan. Seperti yang kita bisa lihat di tadi halaman sebelumnya, kan itu ada peningkatan neraca perdagangan sampai 7,1 miliar US dollar. Oke, next. Nah, dari hasil simulasi yang kita dapatkan itu, kesimpulan yang kami dapatkan untuk analisis yang kami lakukan adalah, pertama, skenario tarif NTM plus turun 20% diperkirakan akan meningkatkan PDB, investasi, serta kesejahteraan Indonesia. Lalu disandingkan dengan adanya peningkatan trade facilitation yang akan memberikan peningkatan neraca perdagangan. Nah, adanya peningkatan trade facilitation ini juga berpotensi meningkatkan ekspor pada sektor-sektor terpilih dengan cukup signifikan. Oleh karena itu, maka kita rekomendasikan agar dilakukan hal tersebut, yaitu penurunan NTM dan tarif sebesar 20%, serta adanya peningkatan fasilitas perdagangan. Selain itu, kami juga menyarankan, memberikan rekomendasikan bahwa Indonesia harus memperjuangkan untuk melakukan pengawalan terhadap isu penurunan hambatan non-tarif, kan sesuai dengan komitmen negara-negara anggota ASEAN. Karena memang ternyata terbukti penurunan hambatan non-tarif disertai dengan peningkatan fasilitasi perdagangan itu akan meningkatkan ekonomi makro dan sektoral Indonesia. Next.
Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mario atas presentasinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada tahap pertama ini 3 presenter sudah menyampaikan presentasinya. Menurut pandangan saya Bapak Ibu sekalian, ini menarik ini ya, 3 presentasi ini karena ada keragaman dari isunya, keragaman dari foranya, keragaman dari areanya, metodologi riset analisanya, ini menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian silakan pada sesi tanya jawab tahap pertama ini, tentu ini karena ini adalah analis tentu Bapak kebijakan, tentunya Bapak Ibu sekalian memiliki mungkin pemahaman yang tidak sama seperti para analis ini, tetapi tentu karena berkaitan dengan tugas-tugas fungsi Bapak Ibu sekalian, tentu ada hal-hal menarik yang perlu mungkin klarifikasi, mungkin juga perlu mungkin mengusulkan pandangan dan lain-lain, kami persilahkan. Jadi kita punya waktu nih Bapak Ibu sekalian. Sejauh ini sudah ada 2 atau 3 ya yang bertanya. Mungkin satu-satu saya coba cek dulu. Pertama dari Aldi Novansa Widyasari, pertanyaan kepada Widya. Kalau hadir ini Pak Aldi, mungkin silakan sampaikan langsung. Kalau pertanyaan yang ada di tangan saya adalah produk apa yang akan diimpor Indonesia dari UAE setelah adanya CEPA. Silakan Pak Aldi kalau mau menyampaikan langsung. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Tadi sempat dimention juga sama Mbak Anis terkait proses kinerja dagang Indonesia ke UAE. Tapi pertanyaan saya tertuju pada produk apa saja yang kiranya akan banyak diimpor oleh Indonesia dari UAE setelah adanya CEPA. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Aldi. Silakan Widya. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak Aldi, pertanyaannya produk yang akan kita impor setelah CEPA ya Pak. Jadi berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan dengan partial equilibrium, nanti ketika CEPA ini memasuki tahap entry into force, itu ada 3 produk yang terbesar yang akan naik impornya, itu di tembakau di HS 240120, kemudian ada produk pipa besi di HS 730419, dan HS 422121 itu mesin penyaring untuk barang cair ataupun gas. Nah, kemudian untuk modalitasnya yang bertahap di 5, 7, dan 10 tahun itu nanti kenaikan impor terbesar itu di produk HS 390210 dan 390230 itu polimer dari propilena, kemudian ada HS 271112, 271113 itu gas minyak bumi, dan HS 240220 itu cerut. Nah, namun perlu kita cermati meskipun impor kita naik, namun ekspor kita ke UAE juga naik. Tadinya kan yang disimulasi tadi sudah dipaparkan, setelah 10 tahun itu impor kita naik sekitar 307 juta, namun ekspor kita naiknya lebih tinggi, sebesar sekitar 844 juta. Demikian Pak Aldi. Baik, terima kasih Saudari Widya. Nanti Pak Aldi kalau masih ada waktu silahkan, nanti kalau ada mau klarifikasi lebih lanjut silahkan kami berikan kesempatan. Untuk selanjutnya ini kami urutkan saja ya. Pertama dari Isdihara. Ini mohon maaf kalau kami salah menyebutkan nama. Silakan Bu Isdihara, silakan.
Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya izin bertanya untuk Mbak Suci Variani. Tadi juga kan saya sempat melihat presentasinya mengenai PJ yang sangat menarik. Ada satu hal yang menurut saya menarik perhatian itu pas tadi di penjelasan mengenai PI-nya, di mana tadi saya lihat sepertinya PI yang ditampilkan itu hanya dalam satu titik waktu saja, Mbak. Apakah ada alasan tersendiri kenapa tidak menampilkan prediksi untuk jangka yang lebih panjang gitu? Terima kasih, Mbak. Baik, Terima kasih, silakan. baik Pak. Terima kasih Mbak Idhihara ya. Mungkin dari segi PI itu kami menampilkan memang statis, hanya dalam satu titik waktu, dengan pertimbangan pada terakhir ini posisinya belum ada modalitas ataupun ketentuan penurunan tarif seperti apa yang akan dilakukan, gitu. Dan tadi juga makanya kami melakukan sedikit simulasi yang menggunakan dynamis atau yang menggunakan series itu tapi menggunakan GTAP gitu, karena memang hanya general aja untuk menggambarkan sebenarnya kalau dari tahun ke tahun seperti apa penurunannya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan juga, karena ini masih initial analysis, tentu saja sembari kita menunggu mungkin tahun-tahun ke depan atau ke depannya pasti lebih banyak informasi yang bisa kita olah untuk menjadi bahan pengambilan keputusan selanjutnya. Mungkin seperti itu Mbak Indira ya. Terima kasih Mbak. Baik, Mbak Suci, demikian Mbak Bu Isdira. Nanti kalau ada waktu lagi silakan kalau mau menyampaikan diskusi lebih lanjut. Kemudian saya lihat di sini ada Mas Yoga atau Pak Yoga ya kepada Mbak Suci. Pak Yoga silakan sampaikan. Baik Pak Kapus, mohon izin bertanya. Saya Yoga dari Sekretariat BPI ke Mbak Suci ya. Sebenarnya menarik ya ketika bicara perundingan dengan negara yang relatif lebih kecil ya. Karena mungkin faktor ekonomi pertimbangannya nggak begitu dominan gitu. Nah pertanyaan saya sebenarnya lebih ke apakah ketika memperhitungkan tadi ya di analisis GTAP mungkin ya, saya kurang begitu paham GTAP-nya, tapi ketika melihat negara, saya lebih tertarik kan negara pesaing gitu. Di dalam analisisnya disebutkan beberapa negara besar gitu. Sementara ketika melihat Fiji, posisi dia kan di kawasan Oceania gitu, yang relatif dekat dengan Australia dan New Zealand gitu. Nah, apakah kalau tadi sempat lihat di dalam analisisnya tidak memasukkan dua negara tersebut sebagai trading partner utamanya di analisis GTAP-nya. Nah, apakah itu ada pengaruhnya dan apa pertimbangannya? Mungkin yang pertama. Dan yang kedua, yang menarik sebenarnya pilihan terhadap Fiji. Mungkin di luar analisis, tapi mungkin pengen tahu pandangan dari Mbak Suci gitu. Apakah posisi Fiji ini punya potensi sebagai hub di kawasan Oceania ataukah hal yang lain gitu? Karena mungkin kalau secara ekonomi kita bisa melihat layak, tapi sebenarnya kita juga perlu untuk melihat faktor-faktor lain gitu. Mungkin ini sedikit pengen tahu pandangan dari Mbak Suci. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih Pak Yoga. Ini dua pertanyaan menarik ini. Silakan langsung Suci. Baik, terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya. Ini juga sebenarnya sekaligus masukan juga ya buat pihak kami. Nah, jika dilihat apakah kita juga mempertimbangkan daya saing negara-negara lain di pasar Fiji, sebenarnya iya, dalam penyusunan RO-nya itu sebenarnya sudah dilakukan perhitungan salah satunya RCA ya. Di mana RCA itu kalau seingat saya Indonesia sudah berhasil mengekspor 70-an, mungkin sampai 78% produk-produk yang memang berdaya saing tinggi di dunia gitu. Sedangkan kalau mungkin pertanyaannya juga itu ya menarik karena kenapa Fiji gitu. Nah di sini kalau kita lihat potensinya misalnya kalau dari pandangan saya ya Fiji mungkin ia bisa berpotensi menjadi hub tapi bagian Oceania gitu. Salah satu kepentingan lain juga menurut saya yaitu untuk pembangunan negara Indonesia di bagian timur gitu. Karena kan Fiji ini merupakan bagian dari Asia Pasifik, di mana Asia Pasifik ini berbatasan langsung dengan Indonesia Timur gitu. Dan juga sebenarnya lebih ke arah Indonesia menjadi hub antara Asia Pasifik dan ASEAN di atas sana gitu. Kemudian kalau dilihat di sini kenapa apakah Fiji bisa menjadi hub juga untuk Australia dan New Zealand? Kalau menurut saya Australia itu sudah punya perjanjian sendiri yang lebih komprehensif lagi. Kalau nggak salah itu CEPA gitu. Dan New Zealand juga kayaknya sudah masuk bersama di regional ya. Ada New Zealand di sana gitu. Jadi mungkin seperti itu tanggapan yang bisa saya sampaikan Pak Yoga. Terima kasih. Ya, terima kasih
Mbak Suci. Jadi ini menarik ini ya Pak Yoga ya pertanyaannya tentang hub, apakah bisa melalui perjanjian ini menjadi hub Fiji bagi kawasan Oseania atau mungkin kawasan-kawasan lain. Ya mungkin nanti kalau kita kembali ke pendekatan global value chain atau regional value chain di sana ya. Jadi produk-produk masing-masing mitra ini bisa menjadi input bagi satu proses produksi, base production base misalnya, dan itu bisa menjadi jalur ke pasar-pasar lainnya. Saya kira ini pertanyaan yang menarik dan perlu menjadi pemikiran Suci nanti di dalam menjawab atau mungkin menyiapkan nanti analisis-analisis selanjutnya. Saya melihat juga ada pertanyaan selanjutnya ini dari Bu atau Mbak Yeni Grace. Silakan kalau ada langsung bisa menyampaikan kepada Pak Mario di sini ya. Silakan. Bu Yeni atau Mbak Yeni. Silakan. Jadi, oh ya, ada. Oh, baik. Dapat dipahami. Baik, ini pertanyaannya ke Pak Mario. Adakah jenis-jenis non-tarif measures lainnya yang juga diterapkan di antara negara-negara ASEAN? Ini pertanyaan dari Bu Yeni. Silakan Pak Mario. Ya baik, terima kasih Pak Kapus. Kalau misalnya jenis sih banyak ya Pak, maksudnya jadi Bu Yeni ya sorry. Mungkin saya lebih fokus ke contoh-contohnya aja ya Pak. Mungkin yang kami dari data-data yang kami dapatkan dari para kedutaan besar dari KBRI kita di sana atau dari ADDAK kita di sana. Jadi contohnya tuh misalnya di Vietnam itu ada namanya sirkular nomor 23 2012 TT-BYT, itu dia ada melakukan National Technical Regulation untuk terhadap produk proses cereal based foods. Jadi untuk produk sereal yang ditujukan untuk bayi umur 6 bulan dan juga anak-anak sampai umur 36 bulan. Jadi itu dia melakukan ada maksimal dari ingredients yang boleh ada di dalam produk-produk tersebut, dan kira-kira apa saja yang batasnya seberapa itu diatur semua di dalam sirkular tersebut. Itu dari Vietnam. Nah contohnya lagi misalnya dari Malaysia, itu mereka sangat-sangat untuk proses food itu mereka sangat fokus untuk adanya labeling itu. Jadi peraturan labeling mereka tuh mencakup misalnya kayak bentuk, ukuran, dan cara pemberian label. Itu semua ini harus kita patuhi agar kita bisa memasukkan barang-barang ke dalam Malaysia atau ke dalam negara tersebut. Itu misalnya yang perlu ada juga itu misalnya untuk ingredients serta jadi bahan-bahan apa saja yang ada di dalamnya, dan labelnya harus bisa mudah dibaca. Lalu untuk produk-produk makanan pasti mereka harus menerapkan apakah mengandung alkohol atau mengandung babi mungkin, karena mereka sangat-sangat mementingkan adanya sertifikasi halal dan lain sebagainya, karena mengingat mereka merupakan negara Islam ya. Nah misalnya untuk ingredients-nya mengandung informasi beratnya berapa dan sebagainya, itu semua kita harus patuhi agar kita bisa melakukan impor ke sana. Nah untuk Filipina misalnya, ini berdasarkan dari yang kami dapatkan dari para KBRI, itu contohnya untuk kertas rokok itu perlu ada perizinan yang tadi saya bilang kepada National Tobacco Administration. Lalu itu perizinan yang harus dimiliki itu juga untuk izin impor untuk kepada commodity clearance, import commodity clearance, dan juga transshipment commodity clearance, serta pengajuan izin diajukan sebelum mendapatkan izin, perusahaan wajib mengisi formulir application form RD16. Nah itu ada formulirnya juga yang harus diisi sebelum akhirnya mereka bisa untuk impor kertas rokok sendiri. Jadi banyak jenis-jenis itu sangat banyak ya kalau misalnya untuk jenis NTMs. Dan kalau misalnya saya
sebutkan satu-satu tuh nggak akan mungkin dalam sehari, kelah mungkin bisa sebulan baru selesai kalau misalnya saya harus sebutin yang ada di apa namanya yang ada diterapkan di ASEAN sendiri. Nah, itu bisa dicari di sebenarnya kita bisa mencari informasi tersebut entah dari Google atau dari WITS dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang yang berkepentingan untuk memiliki misalnya mau ekspor ke negara-negara ASEAN tersebut. Demikian Pak Kapus, terima kasih. Baik, Mario. Demikian Bu Yeni, silakan nanti kalau mau ada lagi klarifikasi lebih lanjut, silakan nanti disiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tahap pertama diskusi dan tanya jawab, karena saya lihat belum ada yang menyampaikan, silakan disiapkan juga Bapak Ibu sekalian kalau memang masih ada pertanyaan, klarifikasi atau diskusi, nanti silakan disiapkan. Kita nanti akan kumpulkan di diskusi dan tanya jawab pada tahap kedua. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan saja untuk tahap kedua. Ini masih ada 2 presentasi. Silakan masing-masing, Bapak Kerub, Henpra Gokniel, serta Ibu Jane Marisi Rapmeriah. Masing-masing 10 menit. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab, baik bagi 2 presentasi terakhir, maupun juga kalau masih ada Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk melakukan diskusi tanya jawab untuk 3 presentasi pada tahap pertama tadi. Saya persilakan Pak Kerub untuk melakukan presentasi. Terima kasih Pak Kapus. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional Pak Iskandar Panjaitan dan Bapak Ibu peserta diseminasi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis peningkatan akses pasar produk Indonesia dalam rangka aksesi Sudan ke WTO. Adapun judul analisis ini berdasarkan permintaan dari Direktorat Multilateral Dirjen PPI kepada Puska KPI untuk mencari dan mengidentifikasi produk ekspor potensial apa yang dapat diajukan untuk negosiasi aksesi dengan Sudan. Next. Outline dari presentasi saya, yang pertama ada pendahuluan, profil negara dan ekonomi Sudan, profil perdagangan Indonesia dan Sudan, metodologi analisis, hasil dan pembahasan beserta kesimpulan. Berikutnya. Sekedar pendahuluan bagi yang belum tahu, aksesi WTO itu adalah suatu proses masuknya suatu negara menjadi anggota WTO melalui serangkaian proses negosiasi. Negosiasi ketika suatu negara ingin bergabung ke WTO itu terbagi atas 2. Yang pertama negosiasi multilateral dan yang kedua negosiasi bilateral. Adapun negosiasi multilateral itu biasanya dilaksanakan oleh sekretariat dan biasanya bersifat umum sesuai dengan peraturan yang ada di WTO. Sedangkan negosiasi bilateral adalah negosiasi antara anggota WTO yang sudah eksis dengan negara yang mengajukan aksesi. Tujuannya adalah untuk meminta liberalisasi tarif produk tertentu yang dapat menguntungkan negara tersebut. Adapun negosiasi dalam rangka aksesi ini juga bertujuan untuk membedah dan melakukan penyesuaian dari regulasi dalam negeri dan kebijakan perdagangan negara tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku di WTO. Jadi secara tidak langsung dengan adanya proses negosiasi ini diharapkan ada domestic reform pada kebijakan ekonomi dan perdagangan di negara yang mengajukan aksesi. Untuk Sudan sendiri sudah mengajukan aksesi itu pada 11 Oktober 1994. Kira-kira prosesnya sudah berlangsung hampir 30 tahun. Tepatnya 28 tahun. Working Party dibentuk pada 25 Oktober 94 dan hingga kini telah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali, di mana terakhir kali pertemuan Working Party pada 26 Juli 2021. Indonesia sebagai negara yang telah menjadi anggota WTO berhak menegosiasikan konsesi penurunan tarif atas produk-produk ekspor ke pasar Sudan yang akan tercatat ke dalam suatu dokumen negosiasi bilateral yang dikenal sebagai Initial Negotiating Rights. Next. Secara singkat, profil dari negara dan ekonomi Sudan.
luas wilayahnya 1,8 juta kilometer persegi, berbentuk federal provincial government. PDB Sudan tahun 2018 sebesar 177,6 miliar USD dan PDB per kapita sebesar 4.232 USD. Jumlah populasi estimasi untuk tahun 2021 sebanyak 44,9 juta jiwa dengan mayoritas penduduk 70% etnis Arab Sudan dan mayoritas penduduk beragama Islam. Adapun ekspor utama Sudan yaitu gold, crude petroleum, other oily seeds, sheep and goats, and raw cotton. 5 negara tujuan ekspor utama yaitu Uni Emirat Arab, RRT, Arab Saudi, Mesir, dan India. Next. Secara singkat, profil perdagangan Indonesia dan Sudan. Jika kita melihat grafik neraca perdagangan Indonesia dan Sudan itu dari 2016 sampai 2020, cuma tahun 2018 kita defisit dengan Sudan sebesar 152,4 juta USD yang dikarenakan besarnya impor hidrokarbon dari Sudan. Sementara untuk 2016, 17, 19, dan 20 kita selalu surplus. Ekspor utama Indonesia ke Sudan yaitu sawit, komponen elektronik, bumbu masak, margarin, kulkas pendingin, dan lainnya. Adapun impor utama Indonesia dari Sudan, minyak mentah, kacang tanah, katun, sayuran kering, kurma, dan lainnya. Sudan sendiri merupakan negara tujuan ekspor peringkat ke-67 bagi produk ekspor non-migas Indonesia. Dan Indonesia sendiri merupakan negara tujuan ekspor peringkat ke-11 bagi Sudan. Next. Metodologi analisis untuk mencari produk ekspor potensial dilakukan dengan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi produk-produk ekspor potensial Indonesia ke Sudan berdasarkan peringkat indeks. Indeks tersebut dihitung berdasarkan nilai rata-rata dan pertumbuhan ekspor Indonesia ke Sudan, beserta nilai rata-rata dan pertumbuhan impor Sudan dari dunia untuk setiap produk yang dianalisis, beserta bilateral revealed comparative advantage. Produk yang dianalisis pada studi ini dibatasi pada klasifikasi post tarif HS6 digit dan data perdagangan periode 2014 sampai 2018. Di samping dapat kita lihat formula indeks produk ekspor potensial yang digunakan. Indeks request adalah penjumlahan hasil perkalian bobot masing-masing indeks dengan indeks, di mana indeks yang digunakan indeks permintaan impor, indeks penawaran ekspor, indeks daya saing, dan indeks hambatan perdagangan. Berikutnya. Berdasarkan dari pengolahan data yang kami lakukan dengan penghitungan indeks dan bilateral level comparative advantage, kami memperoleh 85 produk ekspor potensial yang dapat diajukan sebagai produk offer untuk negosiasi aksesi dengan Sudan. Peringkat pertama itu adalah sterin, di mana dari komponen tabel itu ada rata-rata produk ekspor. Di sini satuannya dalam ribuan USD, jadi ini kalau rata-ratanya ini 131 juta US dollar. Ada indeks produk potensial dan ada concentration ratio. Indeks produk potensial inilah indeks yang menggabungkan indeks pertumbuhan ekspor, impor, dan BRCA yang sudah diolah. Concentration ratio ini mengindikasikan bahwasanya kalau untuk produk latsterin ini sudah mencakup nilai 25% dari rata-rata ekspor tahun 2014 sampai 2018. Jadi untuk yang tertinggi itu nilai potensialnya latsterin dengan nilai 0,04, palm kernel 0,03, dan seterusnya sampai cane orbit sugar dengan nilai indeks 0,000016. Jadi dari 85 produk ini kita sudah 85 produk potensial ini sudah mencakup 97,59% dari nilai rata-rata ekspor 2014 sampai 2018. Jadi produk offer untuk negosiasi aksesi Sudan ini sudah mencakup nilai yang sangat tinggi untuk dapat diajukan sebagai produk yang diliberalisasi nilai tarifnya. Next.
Berdasarkan pemeringkatan indeks produk ekspor potensial terhadap 4.715 pos tarif HS6 digit, dapat diidentifikasi 85 produk ekspor Indonesia dengan peringkat indeks paling tinggi yang berpotensi dapat ditingkatkan ekspornya ke pasar Sudan. Secara keseluruhan, latsterin, lat oil, oliestarin merupakan produk potensial dengan nilai indeks tertinggi sebesar 0,044, diikuti dengan palm kernel dan babasu oil sebesar 0,035, crude glycerol sebesar 0,24, dan seterusnya. Penurunan tarif lebih lanjut atas produk-produk tersebut akan memberikan akses pasar yang lebih besar bagi Indonesia untuk mendorong ekspornya ke pasar Sudan. Berikutnya. Adapun resume dari 85 produk potensial ekspor Indonesia ke Sudan tadi dapat saya jabarkan. Untuk mesin dan alat listrik ada 18 produk, produk kayu ada 16 produk, produk pertanian ada 13 produk, plastik dan karet ada 8 produk, industri kimia ada 7 produk, tekstil 7 produk, makanan ada 6 produk, transportasi ada 4 produk, logam dan produk lainnya ada 3 produk. Berikutnya. Kesimpulan dari analisis kami adalah meskipun Sudan bukan merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia, namun tetap perlu diperhitungkan sebagai potensi perluasan pasar produk ekspor potensial Indonesia ke pasar non-tradisional. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi ke Kementerian Perdagangan, kita memang harus mencari alternatif lain untuk pasar ekspor kita, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu negara tertentu. Jadi ketika misalnya ada masalah atau sengketa, kita tidak terlalu bergantung kepada negara tersebut. Yang kedua, hasil analisis secara statistik berhasil mengidentifikasi 85 produk ekspor Indonesia dengan indeks tertinggi yang berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya ke pasar Sudan, di mana 3 produk potensial terbanyak merupakan produk mesin dan alat listrik, produk kayu, dan produk pertanian. Berikutnya. Sekian presentasi dari saya, Bapak dan Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Kerub. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi dari Bapak Kerub. Ini silakan Bapak Ibu sekalian dipersiapkan nanti kalau memang ada yang mau diklarifikasi atau memberikan pandangan ya. Terutama mungkin teman-teman yang terkait dengan fungsi ini multilateral ya mungkin ya. Tapi juga terbuka bagi teman-teman yang lain juga jikalau ingin mau menyampaikan diskusi. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi kedua pada tahap kedua ini dari Ibu Jane Marisi Rapmeria. Silakan Bu Jane, 10 menit waktu Anda. Baik, terima kasih Pak Kapus. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, Bapak Iskandar Panjaitan, para rekan presenter dan para hadirin diseminasi BP3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jane Marisi Rapmeria. Saya di sini akan coba memaparkan salah satu hasil analisis kami yang berjudul Analisis Biaya dan Manfaat pada Persetujuan Indonesia-Korea CEPA. Yang selanjutnya. Berikut ini adalah gambaran dari presentasi saya, di mana saya akan mulai dengan latar belakang, kemudian metodologi yang kami gunakan, hasil dari analisisnya, dan juga nanti di akhir ada kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai IKCEPA. Next. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA merupakan perjanjian perdagangan internasional yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, dan pengaturan kelembagaan. IKCEPA dimulai dirunikan mulai tahun 2018 hingga akhirnya ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Industri dan Energi Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Tujuan dari IKCEPA sendiri yaitu yang pertama adalah memberikan peluang akses pasar perdagangan dan investasi Indonesia ke Korea di bidang jasa bagi para penyedia jasa di dalam negeri. Dan yang kedua adalah memberikan peluang kepada penyedia jasa dalam negeri untuk melakukan kerjasama dengan penyedia jasa di Korea. Dan selanjutnya, kemudian ini adalah Bapak Ibu gambaran kinerja perdagangan ekspor impor Indonesia Korea, di mana ekspor impor jasa Indonesia pada periode 2013 hingga 2019
Menurut data TradeMap, secara rata-rata ekspor jasa Indonesia meningkat per tahun sebaik 5,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor jasa pada periode yang sama sebesar 2,5%. Pertumbuhan sektor jasa sendiri yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor sektor jasa yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor telah memperbaiki neraca perdagangan jasa. Kemudian di kinerja dari ekspor impor jasa Korea Selatan di periode yang sama menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekspor jasa Korea per tahun hanya sebesar 0,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan dari kinerja perdagangan jasa Korea Selatan sendiri cukup melambat, ditambah juga dengan kinerja impor yang sempat berfluktuasi dan tren yang terus naik turun. Next. Nah, ini adalah produk ekspor jasa utama dari Indonesia dan Korea, di mana menurut data TradeMap, ekspor jasa utama Indonesia ke Korea pada tahun 2019 yang pertama adalah jasa pariwisata atau travel, di mana secara spesifik yang paling besar ada di personal travel yang nilainya mencapai 11 miliar dolar Amerika, dan yang kedua ada di jasa bisnis lainnya, yang ketiga di jasa transportasi, dan yang keempat ada jasa telekomunikasi, mencakup telekomunikasi, komputer, dan informatika. Kemudian di ekspor jasa utama Korea ke Indonesia pada tahun 2019, yang pertama ada di jasa transportasi, kemudian jasa bisnis lainnya, jasa pariwisata, dan jasa konstruksi. Baik Indonesia dan Korea memiliki keunggulan di jasa transportasi, jasa bisnis, dan jasa pariwisata. Selanjutnya, ini adalah metodologi yang kami gunakan dalam analisis biaya dan manfaat ini, di mana kami menggunakan metode Computable General Equilibrium yang diadopsi ke dalam GTEP versi 9, akan tetapi di GTEP versi 9 tidak ada data hambatan karena memang perdagangan jasa tidak menggunakan tarif seperti perdagangan barang, melainkan hambatan, di mana hambatan ini kami kuantifikasikan dari SOC IKCEPA ke dalam STRI, yaitu Indeks Hambatan Perdagangan Jasa yang disediakan oleh OECD, yaitu Services Trade Restrictiveness Index Simulation. Kemudian setelah dikuantifikasikan, kami juga mengadopsi referensi dari Jafari Dantar, yaitu ad valorem estimation, sebagai data hambatan dasar untuk dimasukkan ke dalam GTEP. Selanjutnya, nah, terkait dengan hambatan perdagangan jasa, hambatan dalam perdagangan jasa juga akan menjadi ruang untuk negosiasi yang dilakukan. Berdasarkan statistik dari database STRI, secara umum Indonesia memiliki ketentuan perdagangan jasa yang lebih restriktif, atau dapat dikatakan bahwa hambatan perdagangan jasa di Indonesia lebih besar daripada Korea sendiri. Hampir di semua sektor, indeks STRI memiliki nilai lebih besar, terkecuali untuk jasa akuntansi dan jasa angkutan kereta api di Indonesia. Sedangkan untuk sektor jasa Korea yang relatif lebih terbuka adalah jasa telekomunikasi, jasa maritim, dan jasa distribusi. Sedangkan untuk sektor jasa Indonesia yang relatif terbuka menurut STRI adalah jasa telekomunikasi, maritim, dan perfilman. Kemudian bagaimana dengan hasil analisisnya? Selanjutnya. Nah, menurut hasil analisis CGI yang dilakukan, yang diolah menggunakan GTEP versi 9, menunjukkan bahwa kesepakatan IKCEPA ini memberikan dampak positif bagi indikator makroekonomi Indonesia, di mana bagi Indonesia sendiri, Indonesia mengalami peningkatan pada kesejahteraan, neraca perdagangan, real GDP Indonesia meningkat, kemudian juga investasi Indonesia juga bertambah. Dan bisa dilihat di mana dampak IKCEPA sendiri memang dirasakan Indonesia lebih besar daripada Korea. Kemudian dampak IKCEPA terhadap kinerja perdagangan jasa memang bisa dilihat bahwa IKCEPA sendiri memberikan justru menambah defisit perdagangan jasa. Hal ini memang dikarenakan bahwa ketika IKCEPA nanti akan diimplementasikan, memang penyedia jasa asing dari Korea bisa lebih banyak masuk kepada Indonesia. Akan tetapi hal ini justru berterbalikan dengan kinerja perdagangan dari manufaktur, di mana dengan adanya perdagangan perjanjian perdagangan IKCEPA ini justru dapat menambah efisiensi dari produksi dari manufaktur itu sendiri. Selanjutnya. Kemudian
Dampak kerjasama perdagangan IKCEPA jika dilihat dari sektornya, kita bisa melihat dari ekspor, impor, dan output, di mana 3 sektor jasa Indonesia yang akan mengalami peningkatan ekspor lebih dari 0,5% adalah di jasa transportasi laut atau sea transport, jasa konstruksi, dan jasa asuransi. Sedangkan sektor jasa Indonesia yang mengalami peningkatan impor adalah sektor jasa konstruksi. Nah, untuk penurunan kinerja output terjadi pada sektor jasa bisnis yang mungkin terjadi karena perpindahan penyedia jasa bisnis dari Indonesia ke Korea. Nah, kemudian untuk dampak IKCEPA sendiri terhadap tenaga kerja sektor jasa, bisa dilihat di mana sektor jasa yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja adalah sektor jasa bisnis. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa ini mungkin terjadi karena penyedia jasa bisnis dari Indonesia lebih memilih tujuan dengan di pasar asing. Dan ada sektor jasa transport yang mengalami pengurangan jumlah tenaga kerja. Sedangkan sektor yang paling baik mengalami penambahan tenaga kerja adalah sektor transportasi laut. Hal ini dikarenakan sebenarnya sektor jasa transportasi laut sendiri merupakan sektor paling restriktif di sektor jasa Indonesia, atau yang hambatannya paling besar. Jika IKCEPA melakukan pemotongan hambatan, maka sektor jasa transportasi laut dapat menerima dampak positif yang paling besar. Selanjutnya, nah, maka kesimpulan dari analisis kami yang pertama adalah hambatan perdagangan jasa Indonesia yang lebih tertutup merupakan peluang bagi supplier jasa Indonesia untuk dapat masuk ke pasar Korea. Sektor jasa Korea relatif terbuka, seperti yang disebutkan sebelumnya di Korea, dapat dimanfaatkan oleh penyedia jasa di Indonesia, yaitu adalah jasa telekomunikasi, jasa distribusi, dan jasa maritim. Kemudian untuk hasil simulasi JITEP menunjukkan bahwa penurunan hambatan perdagangan jasa oleh IKCEPA memberikan dampak positif terhadap indikator makroekonomi Indonesia, yaitu di PDB, neraca perdagangan, kesejahteraan, investasi, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi bagi Indonesia dan Korea. Sedangkan yang ketiga, sektor jasa Indonesia-Korea yang diuntungkan oleh IKCEPA adalah sektor jasa transportasi laut, jasa konstruksi, dan jasa asuransi, sehingga diperlukan upaya untuk ketiga sektor ini dapat memperoleh akses pasar maksimal dalam perjanjian IKCEPA. Dan yang terakhir, kami highlight di sini adalah jasa konstruksi. Selain ekspor yang meningkat, impor yang meningkat, sehingga diperlukan suatu kebijakan kolaboratif bagi kedua negara untuk memperoleh keuntungan maksimal dari dampak IKCEPA pada pengembangan sektor jasa konstruksi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kapus. Baik, terima kasih Bu Jane. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi dari dua presenter, yaitu Pak Kerup, kemudian Bu Jane. Ini menarik juga Bapak Ibu sekalian, isu-isunya juga bervariatif dari 3 presentasi sebelumnya, bahkan yang di tahap kedua ini juga menyertakan analisa terhadap manfaat persetujuan IKCEPA. Itu harusnya presentasinya Bu Jane itu harus dijelaskan di bidang jasa begitu ya, di perdagangan jasa. Karena di PPT-nya tidak tertulis ya, tetapi kita bisa memahami ketika dilakukan presentasi. Demikian, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ingin mau mendiskusikan 2 presentasi ini, atau juga nanti yang 3 sebelumnya juga kami berikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada yang bertanya kepada Mas Kerup dan Mbak Jane ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari teman-teman dari Multi, saya kira juga diundang karena ini menarik presentasi dari Pak Kerup tadi mengenai potensi besar ya Indonesia dalam rangka aksesi Sudan ke WTO. Ini sudah diberikan satu analisis yang potensial sebetulnya. Silakan saja kalau mau klarifikasi ya. Kemudian dari Bu Jane tadi, teman-teman mungkin secara khusus teman-teman di Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa juga kami berikan waktu, karena ini mungkin bisa saja jadi modal baik nanti untuk proses selanjutnya dari IKCEPA.
Tapi sebelum saya serahkan kepada teman-teman, tolong Bu Jen dinyatakan lagi presentasinya. Bu Jen, Ya, Bapak. coba share lagi di halaman keempat ya. Ini Boleh mungkin minta nanti tolong, ada Pak teman, Ustadz? silakan PPT yang jasa, mungkin nanti yang di halaman slide keempat ya. Slide keempat, mungkin teman-teman lain ya, mungkin juga ingin bertanya, silakan. Ini mungkin coba nanti bagaimana cara membaca slide ini. Ini disebutkan judulnya adalah ekspor impor Indonesia Korea, apakah memang Indonesia dengan Korea atau total Indonesia ke total, ekspor Korea ke total, silakan diberikan info. Menarik karena di Indonesia ini disebutkan ekspornya lebih kecil, tetapi yang Koreanya juga justru impornya lebih besar. Kita mungkin nanti tolong dijelaskan ya. Nah, baik, ini selain saya lihat sudah ada dua ini, bahkan ada, coba saya cek dulu ya. Pertama ada dari Bu Lutfia, mohon maaf ini kalau salah, Bu Lutfia kepada dua, Pak Kerub dan Mbak Jen. Bu Lutfia, silakan kalau mau langsung sampaikan, kami berikan waktu. Baik Pak, terima kasih Pak Kapus dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Pak, saya belum bisa on cam karena di sini sedang hujan dan sinyalnya kurang bagus. Baik, silakan. Izin bertanya kepada Mas Kerub dan Mbak Jen. Pertanyaan pertama untuk Mas Kerub, tadi disampaikan selain karena memang arahan Presiden untuk memasuki pasar non-tradisional, hal apa saja yang menjadi alasan mendasar negara Sudan dipilih untuk dianalisis produk ekspor potensialnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi juga disampaikan bahwa proses aksesi Sudan ini sudah berlangsung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2021, di mana kurang lebih selama 30 tahun. Hal apa saja yang menyebabkan proses aksesi Sudan ke WTO tersebut berlangsung sangat lama? Lalu pertanyaan berikutnya itu untuk Mbak Jen, mohon izin Mbak, tadi disampaikan juga pada paparan bahwa STRI Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Korea. Dengan kata lain, dari sisi keterbukaan, Korea lebih terbuka dibandingkan dengan Indonesia. Namun dari hasil analisis dampak makroekonomi yang diperoleh Indonesia, mayoritas justru lebih besar dibandingkan yang diperoleh oleh Korea. Seperti peningkatan real GDP, investasi, dan kesejahteraan yang diperoleh Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Korea. Bisa dijelaskan, Mbak, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Silakan Pak Mario dan Bu Jen, ini ada dua pertanyaan dari Bu Lutfia masing-masing kepada Anda berdua. Silakan. Pak Mario dahulu. Kerub Pak, maaf Pak. Oh, sorry. Iya, Pak Kerub. Siap. Terima kasih Pak Kapus. Saya jawab dulu untuk yang pertanyaan hal apa yang membuat suatu proses aksesi itu berlangsung lama. Jadi kasus seperti Sudan ini itu bukan kasus yang unik ya Mbak Lutfia. Sebelumnya itu ada kayak Azerbaijan, ada kayak Seychelles itu juga proses aksesinya itu berlangsung sampai 20 tahun lebih. Itu penyebabnya karena yang pertama itu ada aspek dari negosiasi multilateral dan negosiasi bilateral. Kalau dari aspek negosiasi bilateral itu, negosiasi multilateral itu biasanya negara yang aksesi itu masih enggan untuk melakukan reformasi atas peraturan domestiknya. Jadi ketika mereka mempresentasikan tentang reformasi yang telah mereka lakukan kepada Sekretariat WTO itu masih dianggap belum cukup dan belum mencerminkan reformasi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang berlaku di WTO. Jadi kalau negaranya itu masih dalam tanda kutip itu bandel, memang prosesnya jadi berlangsung lama. Karena biasanya sekretariat kan tidak akan menyetujui.
Dan yang kedua itu, yang membuat lama itu biasanya negosiasi bilateral. Negosiasi aksesi bilateral itu biasanya menjadi sulit, misalnya kayak gini. Misalnya Malaysia itu kan pengen tarif CPO-nya itu direndahkan. Sementara misalnya negara terkait itu juga misalnya ada minyak nabatinya juga, misalnya minyak rapeseed gitu. Jadi ketika Malaysia alot minta itu tarifnya diturunin, sementara negara terkait nggak mau nurunin karena melindungi petaninya, ya itu negosiasinya bakal berlangsung lama. Tetapi biasanya kalau udah sealot itu akan ada intervensi dari sekretariat untuk mencari win-win solution agar proses aksesi negara tersebut tidak tersandera. Untuk yang pertanyaan hal apa yang mendasari Sudan dipilih untuk dianalisis produk ekspor potensialnya, ini kita cuman mengambil kesempatan karena Sudan itu sedang melakukan aksesi ke WTO dan kebetulan Indonesia itu negara existing di WTO, jadinya kita punya hak untuk melakukan negosiasi aksesi bilateral. Jadi peluang ini harus kita manfaatkan agar produk-produk kita yang bisa lebih direndahkan tarifnya itu bisa kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab sekarang ya Mbak Lutfia. Terima kasih Pak Kupus. Baik, terima kasih Pak Kerup. Silakan nanti Bu Lutfia juga kalau masih ada silakan ya, kalau kita nanti ada waktu saya lihat. Bu Jen silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus. Saya izin dulu, Ibu Lutfia, mungkin saya bisa menjawab tadi pertanyaan Bapak Kapus dulu yang pertama. Oh iya. Baik, silakan. saya minta tolong untuk Asrot di-share lagi. Ya. Asrotnya boleh saya minta tolong untuk di-share lagi PPT saya slide keempat. Terima kasih. Baik Pak, saya mohon izin untuk mohon maaf untuk ada kesalahan judul. Memang yang saya maksud di slide keempat ini adalah kinerja ekspor impor perdagangan jasa Indonesia dan Korea. Jadi saya mohon maaf untuk kesalahan pengurangan ada kata untuk penjelasan perdagangan jasanya di slide tersebut. Kemudian untuk tadi Pak secara keterangan di mana secara rata-rata saya cantumkan di situ bahwa secara rata-rata ekspor jasa Indonesia meningkat itu secara pertumbuhan Pak. Memang seperti kita tahu bahwa neraca perdagangan jasa Indonesia masih defisit, tapi secara pertumbuhan ekspornya menurut data TradeMap di rata-rata sebesar 5,3% dibandingkan dengan pertumbuhan impornya yang hanya 2,5%. Kalau dilihat dari posisinya tetap di neraca perdagangan jasa Indonesia neracanya masih defisit. Begitu Pak, kalau saya bisa jawab. Kemudian terima kasih Pak untuk pertanyaan sebelumnya untuk koreksinya. Kemudian untuk Ibu Lutfia, jika saya bisa menjawab pertanyaannya Bu, memang dari indeks XTRI kita memang lebih tertutup dari Korea. Tapi kenapa tadi hasil dampak dari IKCPA sendiri bisa berefek pada indikator makroekonomi? Jika dilihat Bu, tadi bagaimana peningkatan PDB bisa diperoleh Indonesia, yaitu karena peningkatan PDB sendiri diperoleh dari peningkatan konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan. Kemudian juga peningkatan dari kesejahteraan sendiri bisa jadi dikarenakan konsumen di dalam negeri memperoleh barang yang lebih murah dari sebelumnya. Nah, kemudian juga untuk investasi, sebenarnya secara umum ketika liberalisasi itu terjadi, maka akan meningkatkan investasi di negara tersebut. Karena kenapa? Bisa jadi seperti ini Bu, ketika terjadi penurunan tarif, maka kemampuan produsen untuk memproduksi suatu barang menjadi semakin mudah dan efisien karena hambatan perdagangannya dihilangkan atau diturunkan. Atau dengan kata lain, kemampuan produsen untuk memperoleh barang modal atau barang faktor produksinya akan semakin mudah, sehingga itu bisa jadi mendorong untuk minat investor untuk menanamkan modal. Begitu Pak untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Lutfia. Terima kasih Bu Jen. Tolong di
apa? Ya, oke. Ya, saya lihat ada Bu Florika ya, yang menyampaikan pertanyaan, kemudian juga di chat ada Pak Eros ini. Apa kabar ini Bapak Ibu sekalian, Bu Florika dan Pak Eros ini teman-teman saya nih. Silakan Bu Florika, Pak Eros, mau bisa disampaikan? Saya dulu ya Pak. Silakan. Apa kabar? Florika, Pak. Siang, baik Pak, kabar baik. Bapak apa kabar? Sehat ya Pak? Saya lihat Bapak tambah segar nih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan terus kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3 ini kami bagus sekali Pak. Makanya ada beberapa wakil kami ikut di sini. Sebenarnya kalau pertanyaan mungkin lebih ada Mas Eros yang bertanya. Kalau dari kami Pak, dari tempat kami, bukan pertanyaan sih Pak Kapus, lebih kepada apresiasi dan terima kasih Pak. Karena kita tahu bersama bahwa IKCEPA telah selesai dan sekarang proses ratifikasi sudah di ujung-ujungnya ya, sudah ditetapkan undang-undang dan sekarang sudah penyusunan naskah akademik yang sedang itu pun sudah mau finalisasi Mbak Jen, kayaknya dengan Pak Bambang juga ikut mengawal, udah di Kumham. Dan terima kasih Pak karena salah satu bagian dari substansi yang ada di naskah akademik tersebut adalah hasil-hasil kajian dan itu kami mendapatkan secara cukup lengkap dari Puska KPI, ada analisa biaya yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Jen tadi, ada analisa SWOT, ada prognosa, cukup lengkap Pak, dan semuanya itu sudah tercakup di dalam naskah akademik sehingga termasuk memperlancar ya Bu Jen ya, kemarin ketika kita rapat dengan Kumham semuanya jasa di IKCEPA cukup lancar karena data kajian yang lengkap dari Puska KPI. Jadi dari kami dari DPPC Pak sekali lagi terima kasih dan apresiasi terhadap dukungan sehingga proses ratifikasi IKCEPA boleh berjalan lancar. Demikian Pak, terima kasih Pak Kapus. Terima kasih Bu Florika, terima kasih. Tentu kita akan lanjutkan kerjasama yang baik ya antara Puska KPI dengan DPPJ dan tentu dengan unit kerja Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara diseminasi ini. Terima kasih sekali lagi Bu Florika dan teman-teman. Baik, silakan Pak siapa tadi? Pak Eros ya. Pak Eros apa kabar? Silakan Pak Eros. Ya, alhamdulillah baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya maaf nggak bisa mengaktifkan kamera. Saya baru sadar ini komputer baru ternyata nggak ada kameranya ini ternyata. Oh begitu. Jadi nggak bisa kelihatan apa-apa. Iya Pak. Iya. Silakan Pak Eros. Silakan Pak Eros. Iya, pertanyaannya sebenarnya ini aja sih tadi. Tertarik aja sama salah satu sektor yang dianggap bisa jadi peluang ekspor Indonesia ke Korea dari IKCEPA itu disebutkan ada jasa telekomunikasi ya kalau nggak salah. Sementara kalau kita lihat struktur di perjanjiannya, saya ingat dan ini cukup jadi drama juga untuk pas perundingannya sampai akhirnya tidak ada chapter atau annex mengenai telecommunication services. Ya mungkin saya pengen minta pendapat aja apakah dengan tidak adanya chapter atau annex ini berpengaruh dengan peluang ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebagai hasil dari IKCEPA. Terima kasih. Terima kasih Pak Eros. Bu Jane, mau coba jawab? Ya, saya coba dulu Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Eros atas pertanyaannya. Sebenarnya kami juga merujuk pada sektor jasa telekomunikasi ini karena memang melihat dari hambatan dari Korea sendiri juga cukup lebih rendah daripada Indonesia untuk sektor ini. Kemudian adakah pengaruhnya terhadap annex atau chapter? Mungkin nanti ke depannya akan mungkin ada pengaruhnya Pak, tapi memang pada saat kami mengerjakan ini memang kami belum waktu itu belum mengecek Pak adanya aneks atau tidak karena hanya berdasarkan SOC saja begitu. Demikian Pak untuk jawabannya, mungkin Bapak Kapus ada yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jane. Ya memang ini perlu juga nanti jadi PR juga ya Bu Jane ya, nanti kalau bisa ada analisis potensi ya. Kalau seandainya misalnya chapter atau annex on telecommunication services itu menjadi bagian daripada perjanjian ini, tentu akan
menghasilkan satu informasi yang bagus ya buat kita semua, termasuk mungkin Pak Eros juga bisa dapat melihat nanti apa kira-kira kalau chapter annex ini bisa menjadi bagian daripada perjanjian ini. Tetapi mungkin Pak Eros juga mungkin mengikuti, kalau Bu Florika sebetulnya yang bisa jelaskan ini ya, bagaimana kenapa chapter itu tidak ada, karena memang pada saat perjanjian, dimulainya kembali perjanjian antara Indonesia Korea itu kan kita mau mempercepat ya perundingan, sehingga mencoba menyederhanakan, kalau tidak salah ya, menyederhanakan area-area perundingannya, termasuk tidak menyertakan misalnya e-commerce, tidak menyertakan chapter telekomunikasi, bahkan juga tidak, pada saat pertama tidak menyertakan annex keuangan juga sebetulnya pada saat itu ya, dalam rangka mempercepat. Mungkin itu ya dalam rangka penyederhanaan perundingan. Tetapi benar yang disampaikan tadi oleh Pak Eros dan Pak Bujen, bahwa ini sebetulnya ini penting sekali ya menjadi bagian. Mungkin kompensasinya Pak Eros bisa melihat juga yang ada di RCEP, karena Korea menjadi bagian daripada anggota itu. Di RCEP punya Annex on Telecommunication Services yang bagus, dan juga mungkin bisa dilihat di ASEAN Korea ya. Saya juga kurang jelas itu apakah ASEAN Korea juga punya Annex on Telecommunication Services. Tetapi mungkin akan sempurna kalau di bilateral ini punya. Nah, saya tidak tahu nanti ke depannya ya. Pak Eros lah itu yang punya kerjaan itu. Ya, bagaimana kalau mereview kembali dapat menyertakan. Tapi saya kira Pak Eros mungkin coba cek juga, walaupun tidak ada disiplinnya, saya kira akses pasarnya sudah cukup baik gitu ya. Memang paling baik kalau ada disiplin yang ada di aneks itu. Terima kasih Pak Eros. Demikian. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan, silakan. Silakan kalau ada teman-teman lain. Saya lihat tidak ada. Baik, kalau begitu silakan Bapak Ibu sekalian kalau masih ada. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, saya tutup acara ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dapat aktif ikut pada grup ini. Mudah-mudahan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tadi ada 5 presentasi, dapat memberikan informasi yang yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi ada diskusi, ini bagus sekali isu-isu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini juga dapat melatih ini teman-teman di sini bagaimana isu-isu itu memang ada di sana, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal juga bagi untuk melakukan analisa-analisa yang selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelima presenter yang luar biasa ini. Presentasi Anda disampaikan dengan baik, dengan waktu yang cukup ya, sebagaimana panitia sudah tetapkan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia acara, dalam hal ini Sekretariat Badan BP3 yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian seluruhnya, terutama peserta diseminasi hasil analisis Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Demikian acara ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.